Cahyono dari PT Wirakarya Sakti peserta calon Ganis PKB. Baiklah, saya akan melakukan pengukuran kayu bundar besar dan kayu bundar dengan kayu yang lurus. Sebelum kita melakukan pekerjaan, yang dilakukan seorang Ganis adalah mengidentifikasi peraturan dan prosedur dalam melakukan pengukuran kayu. Dan kita mempersiapkan alat pelindung diri untuk melindungi kita dari kecelakaan yang tidak kita inginkan. Yang pertama, helm, kacamata, sarung tangan, rompi, dan sepatu safety. Setelah kita selesai mempersiapkan alat pelindung diri, kita menyiapkan alat untuk melakukan pengukuran, yaitu meteran, pena, kapur, dan telisit. Setelah kita mempersiapkan peralatan, kita bisa melakukan pengukuran kayu. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus tahu prinsip dasar sebelum pengukuran, yaitu kayu harus terbebas dari kulit dan terbebas dari banir, ranting. Setelah itu kayu juga harus dipotong rata untuk mempermudah pengukuran. Dan pengukuran dilakukan di siang hari atau kalau malam hari dengan penerangan yang cukup. Saya akan melakukan pengukuran kayu dengan kayu yang lurus berjenis kayu durian. Untuk proses pengukuran panjang akan dibantu dengan teman saya. Di sini panjang kayu 401 cm. Karena setiap pengukuran dimensi kayu itu harus pembulatan ke bawah, jadi pengukurannya 4 meter. Setelah kita melakukan pengukuran panjang, kita melakukan pengukuran diameter kayu, dimulai dari diameter pangkal. Terlebih dahulu kita beri tanda untuk diameter pangkal dengan menggunakan kapur, yaitu pusat bontos kayu. Kita cari ukuran diameter kecil, baru diameter yang panjang dengan cara memutar-mutar meteran. Setelah kita dapati, kita masukkan pengukuran. Di sini ukuran diameter yaitu 28,7 cm. Kita bulatkan ke bawah menjadi 28 cm. Diameter kedua atau D2 kita dapatkan ukuran 32,7 dan kita bulatkan menjadi 32 cm. Setelah kita melakukan pengukuran diameter pangkal, kita lakukan pengukuran diameter ujung. Sama dengan pengukuran diameter pangkal, di sini juga kita beri pusat bontos menggunakan kapur. Diameter yang terkecil yaitu 23,2. Kita bulatkan menjadi 23. Untuk diameter keempat atau D4-nya yaitu 31,6. Kita bulatkan menjadi 31. Setelah kita selesai melakukan pengukuran, didapati ukuran panjang yaitu 4 meter, diameter pangkal
diameter ujung. Jadi didapati ukuran diameter kayu ini dengan cara penjumlahan diameter pangkal ditambah dengan diameter ujung dibagi 2, dapatlah total . Itulah tadi cara bagaimana melakukan pengukuran kayu, yaitu dengan cara mengetahui panjang dan diameternya. Nah, kita akan melanjutkan pengukuran kayu bengkok. Kayu yang akan kita ukur yaitu berjenis kayu sengon. Pengukuran kayu bengkok yaitu dengan cara menempelkan meteran di sumbu badan kayu. Tolong Pak Dirga. Baiklah, setelah kita melakukan pengukuran kayu bengkok yaitu dengan cara menempelkan meteran dari sumbu kayu, didapati ukuran kayu yaitu 401 cm. Kita bulatkan menjadi 4 meter. Setelah kita melakukan pengukuran panjang, kita lakukan pengukuran diameter pangkal. Kita karena ini growong, jadi kita titik sumbunya yaitu imajiner. Sama dengan yang tadi, kita cari sumbu terpendeknya. Diameter pangkal terpendek yaitu 33 cm. Untuk diameter terpanjang yaitu 41,5 cm. Kita bulatkan ke bawah menjadi 41 cm. Kita akan lanjut mengukur diameter ujung dari kayu ini. Baiklah, diameter ujung dengan cara memberikan kapur sebagai titik sumbu dari kayu ini. Sama pengukurannya dengan tadi, kita cari diameter terkecil. Kita dapati ukuran 28,5 cm. Kita bulatkan menjadi 28 cm. Untuk diameter panjang ukuran 31 cm. Baiklah, setelah kita melakukan pengukuran kayu bengkok, kita dapati panjang kayu yaitu 4 meter. Ukuran diameter yaitu dengan cara diameter pangkal ditambah diameter ujung dibagi 2, yaitu berjumlah . Baiklah, kita akan melanjutkan pengukuran kayu jika terjadi cacat. Cacat dibagi menjadi 2, yaitu cacat bontos, cacat gubal. Baiklah, sebelum kita memulai pengukuran, kita terlebih dahulu mengetahui kayu jenis apa. Ini kayu jenis sengon. Setelah kita mengetahui jenis kayu dan kita akan melakukan pengukuran cacat, kita terlebih dahulu mengukur dimensi kayu, yaitu isi kotor dari kayu ini. Pak Dirga, tolong bantu Pak Dirga. Siap.
panjang yaitu 403 cm atau kita bulatkan menjadi 4 meter. Setelah kita selesai mengukur di panjang kayu, kita mengukur diameter pangkal terlebih dahulu. Diameter pangkal kita mencari yang terpendek terlebih dahulu, baru yang terpanjang. Kita beri dulu pusat bontos di diameter pangkal menggunakan kapur. Untuk ukuran pendek 34,5 cm. Kita bulatkan menjadi 34 cm. Untuk D2 36,5 cm. Kita bulatkan menjadi 36. Setelah kita mengukur diameter pangkal, kita melakukan pengukuran diameter ujung. Untuk diameter ujung sama, kita beri pusat bontos. Kita cari yang terpendek dan yang terpanjang. Untuk D3 itu terpendek dan D4 itu terpanjang. Untuk D3 yaitu 29 cm. Untuk diameter D4 34,5 cm. Kita bulatkan menjadi 34. Setelah kita dapati ukuran diameter pangkal dan diameter ujung, kita bisa mengukur atau menjumlah volume kayu ini dengan cara setelah kita mengukur dimensi kayu, kita mencari cacat kayu tersebut. Di sini kita dapati ada cacat bontos, yaitu cacat gerowong. Sebelum kita melakukan pengukuran cacat gerowong, kita memberi tanda terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Setelah itu kita lakukan pengukuran. Di sini 9,5. Prinsip pengukuran cacat yaitu memberatkan. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 10 cm. Yang kedua 13 cm. Kita cek bontos ujung apakah ada cacat gerowongnya. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata diameter ujung tidak memiliki cacat bontos. Sesuai dengan peraturan tata cara melakukan pengukuran, yaitu SNI nomor 8911/2020. Jika terjadi
cacat bontos hanya di salah satu bontos, maka dianggap sama. Itulah tadi video dari saya tentang bagaimana cara mengetahui dan mengukur cacat pada bontos kayu. Terima kasih. Itulah tadi video tentang bagaimana cara melakukan pengukuran kayu bulat besar dan kayu bulat sedang. Yang pertama yaitu video tentang pengukuran kayu lurus. Yang kedua pengukuran kayu bengkok. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengukuran cacat bontos pada kayu. Tetap berpegang teguh kepada peraturan dan SNI. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Anda bingung? Tanya sama saya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.